semua, kembali lagi bersama saya Ewi Sartika Warugo dari kelas 10 DP2. Rangkuman materi yang akan saya sampaikan pada hari ini ada 3 mapel, yaitu tentang teknologi perkantoran, kearsipan, serta korespondensi. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas itu adalah tentang korespondensi, yaitu teknik menerima panggilan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Yang pertama, mengucapkan salam dan sapaan, yaitu mengucapkan salam dan sapaan, penyebutan identitas penerima telepon dan instansi penerima telepon. Nah, contohnya, hello SC Company here, atau halo dengan SC Company here company di sini. Nah, yang kedua, ada memberikan respon, yaitu jika telepon ditujukan kepada penerima telepon, maka kita jawab, good afternoon, I am Fatih from PT3 Saudara. I want to book a hall for a meeting on Saturday, 16 December. Can you book me one now? Oke, artinya selamat siang, saya Fatih dari PT3 Saudara. Saya ingin memesan aula untuk rapat pada Sabtu 16 Desember mendatang. Dapatkah Anda memesankannya untuk saya? Nah, yang kedua, jika telepon ditujukan untuk atasan, contohnya, good morning, I am Kandra Kristanto from PT Indah Perkasa. Can I speak to Mr. Gandhi? Artinya, selamat pagi, saya Chandra Kristanto dari PT Indah Perkasa. Bisa berbicara dengan Pak Gandhi? Nah, yang ketiga ada menanyakan pesan dan nomor kontak penelepon. Ketika atasan tidak ada di ruangan atau tidak ingin menerima penelepon, Anda dapat menanyakan apakah penelepon ingin meninggalkan pesan untuk atasan Anda. Contohnya, would you like to leave a message? Artinya, apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Yang keempat, menutup telepon. Setelah penelepon menyampaikan pesan dan maksud tujuannya menelepon, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menutup telepon. Contohnya, is there anything I can help? Artinya, apakah ada hal lain yang dapat saya bantu? Nah, yang kelima, mengalami masalah dalam menelepon. Dalam kegiatan berkomunikasi telepon tidak jarang terjadi beberapa masalah, seperti sambungan telepon yang tiba-tiba putus atau harus menelepon beberapa kali sebelum akhirnya telepon tersambung kembali. Contohnya, could you speak a little louder? It is bad connection here. Apakah Anda dapat mengeraskan suara Anda? Jaringan telepon di sini tidak terlalu bagus. Oke, yang selanjutnya kita pahami, yaitu manfaat melakukan komunikasi menggunakan bahasa Inggris, yaitu meningkatkan keberanian, kedua meningkatkan kepercayaan diri, ketiga meningkatkan kompetensi, keempat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang kelima memudahkan kerjasama antar perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Oke, selanjutnya itu kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Nah, surat adalah lembaran kertas yang membuat bahan komunikasi informasi yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain atas nama pribadi ataupun atas nama organisasi atau kantor. Nah, fungsi surat itu, yang pertama ada alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, duta organisasi, pedoman, sarana promosi. Nah, bentuk-bentuk surat, yang pertama ada bentuk surat lurus, penuh atau full block style, yaitu yang dianya itu memiliki keterangan kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat yang dituju, hal atau perihal, salam pembuka, isi surat penutup, salam penutup, nama organisasi perusahaan, nama penanda tangan, jabatan penanda tangan, lampiran, tembusan, dan inisial. Nah, kalau dia full block style, dia seperti ini gambarnya. Nah, dia seperti ini. Dia tuh rata ke kiri, ke kanan ya. Dia rata ke kiri semua. Kalau dari sini dia kayak ke kiri gitu ya. Nah, pokoknya dia rata ke bawah semua, nggak ada yang di samping. Tanda tangannya semuanya rata dengan di sini. Oke. Selanjutnya ada bentuk surat lurus atau block style, yaitu mirip dengan bentuk surat lurus penuh. Perbedaannya itu terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama organisasi perusahaan, nama penanda tangan, dan jabatan penanda tangan yang diketik di sebelah kanan kertas. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari block style. Ini gambarnya teman-teman, perbedaannya. Oke.
Yang ketiga ada bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Nah, bentuk semi block style ini merupakan campuran antara bentuk surat lurus atau block style dan bentuk surat lekuk atau indented style. Format pengetikan alamat suratnya sama dengan bentuk surat lurus. Sementara itu, format pengetikan ini isi suratnya sama dengan bentuk surat lekuk, yaitu setiap alinea masuk 5 hentakan. Oke teman-teman, itu tentang materi teknologi perkantoran. Selanjutnya itu kearsipan. Kearsipan ini tentang penyortiran surat. Nah, penyortiran surat itu ada 2 pola, yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan atau untuk bagian apa surat itu digunakan, dan yang kedua penyortiran dengan melihat ciri-ciri khusus pada bagian amplop jika surat tersebut ditujukan untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi. Surat tersebut dapat langsung diberikan kepada alamat yang dituju. Nah, kegiatan penyortiran surat masuk meliputi memisalkan antara surat dinas dan surat pribadi, menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori, yaitu surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Nah, selanjutnya ada pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Nah, kegiatan pencatatan surat meliputi membuka, membaca, dan menandai pokok surat, memeriksa lampiran apakah surat sesuai atau tidak, membutuhkan tanggal dan paraf penerima surat pada stempel agenda, mencatat surat masuk ke dalam buku agenda. Nah, terdapat beberapa macam agenda yang dapat digunakan, yaitu buku agenda tunggal. Nah, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar, dalam satu format yang sama. Ini contohnya. Oke teman-teman, ini contohnya. Ini contoh dari surat agenda. Oke. Selanjutnya ada buku agenda kembar, yaitu buku yang hanya digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nampak? Selanjutnya ada buku genda berpasangan, adalah satu buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Contohnya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya pengelolaan surat, yaitu pengarahan surat dilakukan dengan menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang korespondensi. Oke teman-teman, selanjutnya itu tentang teknologi perkantoran. Nah, itu tentang fungsi-fungsi tombol keyboard antara lain. Nah, untuk fungsi-fungsi tombol keyboardnya itu ini ada banyak. Nah, untuk memudahkan saya bikin videonya aja ya. Ya teman-teman bisa perhatikan apa saja kegunaannya. Oke, selanjutnya ini dia. Oke. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi pengolahan kata atau word processing. Ada pengertian Microsoft Word dan fungsinya. Ada manfaat Microsoft Word dalam perkantoran, menghemat. Ini manfaatnya teman-teman. Manfaatnya memudahkan menyelesaikan pekerjaan kantor, menghemat waktu, menghemat kertas. Terus yang selanjutnya ada mengoperasikan Microsoft Word 2013. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Selanjutnya. Oke. Cukup sekian teman-teman untuk rangkuman materi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa dan terima kasih.